pagi, jumpa lagi ya bersama Ibu Guru di sini, Ibu Ari sama Ibu Gusnami. Dalam minggu kedua ini kita ibadah bersama-sama lagi dan berkumpul. Nah, seperti biasanya sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa ya. Ikuti Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul, tapi di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah berdoa ya. Siap mendengarkan cerita? Nah, nanti kalau Ibu sudah siap mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Suster, ya silakan Suster Ana, kami persilakan. Selamat jumpa. Salam sehat untuk kalian semua. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat jumpa lagi dengan Suster Ana. Hari ini Suster akan melanjutkan cerita minggu yang lalu. Masih ingat cerita minggu yang lalu? Nah, kalau nggak ingat, Suster akan menunjukkan gambar. Minggu yang lalu, Suster menunjukkan gambar ini. Gambar siapa masih ingat? Ya, Yesus berjalan di pinggir danau Galilea. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan para nelayan. Masih ingat namanya? Oh ya, yang satu namanya Simon Petrus, yang kedua namanya siapa? Andreas, yang ketiga Yakobus, yang keempat Yohanes. Ya, mereka nelayan dan ternyata mereka itu baru pulang dari menangkap ikan. Nah, para nelayan itu kalau menangkap ikan pada malam hari. Tapi apa yang terjadi pada malam itu? Ternyata mereka tidak mendapat ikan. Ya. Mereka kerja keras dari sore sampai pagi. Ya. Lemparan jala, tarik. Hah? Ternyata kosong, nggak ada ikannya. Coba lagi, lemparkan jala, tarik. Wah, kok agak berat ya? Sudah diperiksa, oh ternyata lumpur, nggak ada ikannya. Mereka tidak putus asa. Coba lagi di tempat yang lain, lemparkan jala, tarik lagi, periksa, wah kosong lagi. Ya. Kemana ikan-ikan ini? Kok tidak pada datang? Ternyata malam itu ikan-ikan pada tidur enak, tidak ada yang jalan-jalan, ya. Sehingga tidak ada satu ekor ikan pun yang kena tangkap. Aduh, badannya udah capek, perangnya kosong, nggak ada ikannya. Nah, terus mereka memutuskan, aduh, ini hari sudah siang. Ayo, kalau gitu kita pulang saja ke pantai. Akhirnya mereka berempat pulang ke pantai. Nah, sebelum pulang ke rumah, mereka membereskan jalannya. Simon Petrus dan Andreas mencuci jalannya, membuang lumpurnya. Sementara Yakobus
Yakobus dan Yohanes menjahit jalannya yang sobek. Nah, ketika mereka sedang bekerja itulah Yesus datang menjumpai mereka. Nah, itu cerita minggu yang lalu ya. Nah, kemudian Yesus minta naik perahunya Simon. Simon, ayo tolakkan perahu ini dari pantai. Nah, dan ternyata di situ sudah banyak orang yang ingin mendengarkan pelajaran atau nasihat dari Tuhan Yesus. Nah, maka dari atas kapal itu, dari atas perahu itu, Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang ada di situ. Nah, itu ya minggu lalu. Nah, sesudah selesai Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengajak Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Simon, ayo kita pergi ke tempat yang lebih dalam. Kita menangkap ikan. Apa yang dikatakan Simon kepada Yesus? Aduh guru, sepanjang malam kami capek guru, karena kami sudah kerja keras untuk menjala ikan, tetapi tidak ada seekor pun yang kami tangkap. Tetapi guru, karena ini perintahmu, maka sekarang saya akan melemparkan jala saya. Nah, kemudian si Simon mengambil jalanya, kemudian dilemparkan jala itu. Ya, biur. Kemudian mulai menarik mereka berempat. Aduh, berat banget, berat. Wah, mereka terkejut. Ternyata banyak sekali ikan yang masuk di dalam jala mereka. Waduh, jalanya mulai sobek dan perahunya miring-miring. Wah, aduh banyak sekali ikannya. Ya, mereka senang sekali. Mereka senang sekali dan juga terkejut karena mendapat ikan yang luar biasa. Mendapat ikan yang banyak sekali. Nah, coba lihat, mereka antara senang, antara kagum. Jadi akhirnya mereka berempat coba menarik jalannya. Tetapi aduh, perahunya semakin miring. Ya. Tapi mereka berusaha menarik jalannya. Nah, anak-anak, karena bantuan Yesus dan karena Simon mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, maka mereka mendapat ikan yang banyak. Ya, tadi kan Yesus, Simon, coba lemparkan jalamu. Ya. Kalau Simon tidak mau nuruti nasihat Yesus, pasti tidak akan dapat ikan yang banyak. Tetapi karena Simon mau menuruti nasihat Yesus, maka mereka mendapat ikan yang banyak. Ya, meskipun mereka sudah lelah, meskipun mereka sudah capek, ya. Maka Simon mengatakan, tetapi karena perintahmu guru, maka saya akan menebarkan jala. Dan ternyata sesudah ditebarkan banyak sekali mendapat ikan. Nah, ini kalau Petrus mendengarkan nasihat Yesus, pasti akan mendapat keuntungan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga mendengarkan nasihat orang tua? Mendengarkan nasihat guru? Ayo, siapa yang mendengarkan? Nah, jadi anak-anak, nasihat orang tua, nasihat guru itu harus
didengarkan. Karena pasti kalau anak-anak mendengarkan nasihat Bapak Ibu di rumah dan ibu-ibu guru di sekolah, pasti akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang sukses. Baik, sekarang ayo kita nyanyi bersama suster. Judulnya Semalang Suntuk. Nah, coba dengarkan ya. Iya. Semalang suntuk Simon cari ikan, membawa jala berlayar dengan sampan. Di malam itu ikan-ikan tidur, tak ada ikan dan hanya dapat lumpur. Di pagi hari pulanglah ke pantai, perahu kosong dan badannya pun capai. Jaring dicuci, lumpurnya dibuang, tenaga rugi dan takkan dapat uang. Lihatlah Yesus juga naik sampan, mengajak Simon bertolak dari pantai. Marilah kita ke tempat yang dalam, mencari ikan supaya dapat makan. Ya Bapak Guru, di sepanjang malam seekor udang pun tidak kunjung datang. Tetapi karena guru perintahkan, biar jaringku sekarang ku tebarkan. Begitu ya anak-anak. Nah, itu cerita dari suster. Cukup sekian dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan ceritanya. Setuju? Oke ya, demikian dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat belajar di rumah. Makasih. Tuhan memberkati. Baik, anak ibu guru yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Suster Ana. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Buat tanda salib.